Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nuraini, NIM 2103111000108 dari kelas Agroteknologi C. Untuk memenuhi tugas praktikum acara pertama mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah, saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum pada acara kali ini. Acara pertama kita melakukan praktek dengan judul pengambilan sampel tanah. Pengambilan contoh tanah merupakan tahapan yang sangat penting dalam analisis tanah sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi validitas hasil analisis tanah. Oleh karena itu, dalam setiap analisis tanah diperlukan sampel tanah yang berbeda. Maka, cara pengambilan contoh tanah yang tepat sesuai dengan jenis analisis merupakan persyaratan penting. Secara umum, sampel tanah dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sampel tanah utuh atau tidak terganggu. Kedua, sampel tanah agregat utuh. Yang ketiga, sampel tanah biasa atau terganggu. Yang pertama, sampel tanah utuh atau tidak terganggu digunakan untuk analisis kerapatan limbah atau isi, susunan pori tanah, dan porositas total, potensial air tanah, kadar air, volume, dan permeabilitas tanah. Pengambilannya dengan ring baja, sehingga kondisi sampel tanah diharapkan tidak berbeda dengan kondisi aslinya. Pengangkutan contoh tanah utuh harus dilakukan dengan hati-hati. Guncangan-guncangan yang dapat merusak struktur tanah harus dihindari. Dianjurkan untuk menggunakan kotak khusus yang besarnya disesuaikan dengan ukuran dan jumlah tabung. Yang kedua, ada sampel tanah agregat utuh, digunakan untuk mengamati bentuk dan kemantapan agregat. Pengambilan dengan cangkul atau skop dan harus dijaga agregat tidak rusak. Yang ketiga, sampel tanah biasa atau contoh tanah terganggu. Diperlukan untuk analisis kimia tanah, kadar air tanah, tekstur, dan untuk percobaan pot. Pengambilan sampel tanah dalam jumlah sedikit dapat dilakukan dengan bor tanah dengan kedalaman tertentu. Sedangkan untuk sampel dalam jumlah besar, misal untuk percobaan pot, dapat digunakan cangkul, skop, atau pengeruk tanah otomatis. Namun kedalamannya harus seragam, 0-20 cm. Selanjutnya juga perlu diperhatikan dalam hal penyimpanan sampel tanah. Contoh tanah yang disimpan lama dalam ruang yang panas akan mengalami perubahan karena pengerutan, penguapan, dan aktivitas jasad mikro. Oleh sebab itu, sebaiknya contoh tanah disimpan dalam ruangan yang lembab atau kelembapan relatif kurang lebih 90% dan suhu dingin 4 derajat Celcius dengan variasi suhu yang kecil atau bahkan suhu 20 derajat Celcius jika untuk jangka yang lama. Dalam pengambilan contoh tanah utuh, alat-alat yang diperlukan adalah yang pertama, tabung besi baja yang diketahui bobot dan volumenya. Tabung ini dapat digunakan bila tebal tabung memenuhi syarat perbandingan luas sama dengan 0,1. Hal ini untuk mencegah terjadinya tekanan mendatar. Yang kedua, skop atau cangkul. Yang ketiga, pisau yang tajam dan tipis atau geraji tripleks. Cara kerja pengambilan sampel tanah utuh. Tahap-tahap pekerjaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ratakan dan bersihkan lapisan atas tanah yang diambil. Kemudian letakkan tabung tegak pada lapisan tanah tersebut. Dengan syarat nomor tabung jangan sampai terbalik. Yang kedua, gali tanah di sekeliling tabung dengan skop atau pisau. Yang ketiga, iris tanah dengan pisau sampai hampir mendekati tabung. Selanjutnya, tekan tabung sampai 3/4 bagiannya masuk ke dalam tanah. Yang kelima, letakkan tabung lain tepat di atas tabung kedua masuk ke dalam tanah, kira-kira 1 cm. Yang keenam, tabung beserta tanah di dalamnya digali dengan skop atau cangkul. Yang ketujuh, pisahkan kedua tabung dengan hati-hati. Kemudian potonglah tanah kelebihan yang ada pada bagian atas dan bawah tabung sampai rata sekali. Agar tidak terjadi penutupan pori tanah, pemotongan dilakukan sedikit demi sedikit dengan posisi pisau miring, bukan tegak lurus. Yang kedelapan, tutuplah tabung dengan tutup plastik.
Kesembilan, ulangi pekerjaan tersebut untuk contoh tanah dari kedalaman lainnya jika diperlukan. Misalnya pada horizon pada profil tanah. Yang 10, pasang label untuk menandai sampel tanah. 11, catat label dan penjelasan tentang asal sampel, tanggal pengambilan sampel tanah, dan kondisi lahan di tempat pengambilan sampel. Sebagai catatan, pengambilan contoh tanah utuh yang paling baik adalah sewaktu tanah dalam keadaan kandungan air sekitar kapasitas lapang. Kalau tanah terlalu kering, dianjurkan untuk menyiramnya dengan air yang cukup sehari sebelum pengambilan contoh. Jangan sekali-kali menggunakan palu atau pemukul lainnya untuk memasukkan tabung ke dalam tanah. Dalam pengambilan sampel tanah biasa atau terganggu, diperlukan peralatan yang pertama, bor tanah, yang kedua cangkul, ketiga pisau, 4 kantong plastik tempat penyimpan sampel tanah, kelima kertas label dan spidol. Cara kerja pengambilan sampel tanah atau terganggu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan permukaan tanah dari rerumputan dan serasah tumbuhan. Yang kedua, gunakan bor dengan cara menekan dan memutar ke arah jarum jam dan angkat bor jika sudah mencapai kedalaman yang diinginkan. Yang ketiga, sampel tanah diambil dengan pisau pada sampel tanah bagian tengah di mata bor. Yang keempat, masukkan sampel ke dalam kantong plastik lalu dilabeli. Yang kelima, untuk analisis kimia, biasanya diperlukan sampel tanah komposit atau penyatuan dari beberapa hasil pemboran diambil rata-ratanya. Yang keenam, untuk percobaan pot diperlukan tanah jumlah banyak sehingga bisa dilakukan dengan cangkul atau mesin pengeruk tanah disesuaikan dengan kedalaman. Yang ketujuh, selanjutnya untuk analisis sampel tanah dikering udarakan dan diayak lolos ayakan 2 mm atau disesuaikan dengan macam analisisnya. Untuk percobaan pot, tanah perlu diayak lolos ayakan 2 mm sehingga tanah seragam, tidak memiliki faktor yang berpengaruh atau yang tidak diperhitungkan dalam percobaan. Yang kedelapan, sampel tanah disimpan pada wadah tertutup yang ditempatkan pada ruang yang aman. Untuk percobaan pot tanah, langsung dimasukkan ke dalam pot. Jika sampel tanah disimpan dulu sebelum percobaan, simpan pada wadah yang gelap, yang tertutup, sehingga terhindar dari sinar matahari langsung dan percikan air hujan.